Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin dalam bab al-iqtisad fi ta'ah. Sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai hadis yang ke-146. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Anas ibnu Malik, semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Fa idza hablun mamdudun baina sariyataini. Maka tiba-tiba beliau menjumpai adanya tali yang dibentangkan di antara dua tiang masjid. Faqala ma hadzal hablu. Rasulullah bertanya, untuk apa tali ini? Qalu, para sahabat menjawab, ahadza hablun li Zainab. Ini adalah tali milik Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Jika dia malas untuk berdiri dalam sholat, dia menggantungkan diri dengannya. Artinya menggantungkan diri bukan bunuh diri, ya, tapi berpegangan, ya, dengan tali itu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khulluhu, lepas tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang dari kalian salat ketika dalam keadaan semangat.
Faida fatara, maka jika dalam keadaan malas, fal yarqud, maka hendaklah tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, digambarkan tentang ibadah yang dilakukan oleh Zainab. Beliau adalah wanita ahli ibadah yang rajin melakukan sholat malam. Dia juga rajin melaksanakan sholat sunnah. Saking semangatnya, sampai memasang tali yang diikat di antara dua tiang masjid. Fungsinya ialah ketika dia kecapean atau sudah malas untuk melanjutkan sholatnya, dia tetap bisa sholat sambil berpegangan dengan tali itu. Maka melihat ibadah yang dilakukan oleh Zainab dengan cara semacam ini, terkesan memberat-beratkan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan para sahabat untuk melepas tali itu dan memberi nasihat agar Zainab sholat di waktu dia semangat dan kondisinya fit. Jika dalam kondisi loyo atau sudah capek, maka hendaknya dipakai istirahat dengan cara tidur. Ini adalah untuk sholat-sholat sunnah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah memasang hadis ini dalam bab al-iktisad fi ta'ah. Sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengambil dalil dengan hadis ini bahwa apa yang dilakukan oleh Zainab ini terlalu berlebihan. Dalam keadaan dia sudah tidak kuat, masih beribadah dengan memaksakan berpegangan dengan apa ini? Tali. Padahal seandainya dia istirahat dan tidur, kemudian ketika semangat, ketika sudah fit, sholat lagi, itu tidak apa-apa. Bahkan itu lebih afdal. Nah, sehingga faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antaranya, yang pertama, bahwa Islam itu adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Kalau sholat sunnah hendaknya dilakukan ketika kondisi kita fit, semangat, dan tidak memaksakan diri untuk sholat sunnah ketika kita sudah apa ini? Kepayahan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua, sholat sunnah boleh dilakukan di masjid, baik oleh laki-laki ataupun wanita. Namun yang lebih afdal, sholat sunnah itu dilakukan di rumah.
Sebagaimana dalam hadis ini, Zainab melakukan sholat sunnahnya di mana ini? Di masjid. Dan tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan bolehnya sholat sunnah di masjid bagi wanita. Yang diingkari oleh beliau ialah Zainab terlalu memaksakan diri untuk terus sholat sunnah sekalipun kondisinya sudah apa ini? Kelelahan, kecapean, dengan memberatkan diri pakai tali sebagai apa ini? Pegangan. Nah, kemudian faedah yang ketiga. Dalam hadis ini menunjukkan boleh menghilangkan kemungkaran dengan tangan bagi yang memiliki kekuasaan atau kemampuan. Seperti yang disabdakan dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melepas tali itu. Ini dikatakan mukar, walaupun sebatas apa ini? Ngikat tali, karena tujuannya ialah al-ghulu fil ibadah. Berlebihan dalam apa ini? Ibadah di luar batas apa ini? Kemampuannya. Langsung dilepas. Itu menunjukkan mengingkari kemungkaran dengan apa ini? Tangan. Itu bagi yang memiliki kekuasaan atau kemampuan. Enggak harus pemerintah. Ya, kepala rumah tangga itu juga penguasa di rumahnya. Kalau melihat kemungkaran bisa langsung dirubah dengan apa ini? Tangannya. Ya. Atau mungkin pengurus masjid kalau melihat ada kemungkaran di dalam masjid itu bisa dirubah dengan apa ini? Tangannya. Barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah berikutnya, bahwa makruh sholat sambil bersandar pada sesuatu. Namun sholatnya sah, tapi pahalanya berkurang. Seperti kalau sholat pas pinggirnya tembok, imamnya lama, hanya dia bersandar. Ya. Ini sholatnya sah, tapi dia melakukan perbuatan yang makruh, yang bisa mengurangi nilai sholat. Jadi gak harus pegangan tali, sandaran tembok, atau sandaran apa ini tiang. Ini ketika dilakukan dalam sholat termasuk makruhatus sholat, perkara yang dibenci dalam sholat, namun tidak sampai membatalkan apa ini? Sholat. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah. Boleh sholat sambil duduk jika dia kelelahan, ya, atau kecapean. Nah, ini dalam sholat sunnah. Dalam sholat sunnah, boleh kita mulai dengan duduk sholatnya. Boleh pula duduk itu kita lakukan di tengah-tengah apa ini? Sholat. Sudah dapat 2 rakaat misal. Capek. Lalu dia melanjutkan sholatnya dengan duduk
itu tidak apa-apa. Namun pahalanya berkurang. Nah, sholat sambil berdiri itu pahalanya lebih banyak daripada sholat sambil apa ini? Duduk. Di dalam sholat sunnah. Tapi kan dalam sholat fardu tidak boleh sholat sambil duduk kecuali memiliki apa ini? Ujur yang syar'i. Seperti sakit atau cacat sehingga nggak bisa berdiri atau yang semisal. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-147. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli." Jika salah seorang dari kalian mengantuk ketika sholat sunnah, fal yarqud hatta yadhhaba anhu naum. Maka hendaklah dia tidur agar hilang kantuknya dengan tidur itu. Ya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Sungguh salah seorang dari kalian kalau sholat dalam keadaan mengantuk, sholat sunnah, la yadri la'allahu yadhabu yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Maka kadang-kadang dia tidak tahu. Dia mulai membaca istighfar, tapi setelah itu mencaci maki dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini, faedahnya hampir sama dengan hadis sebelumnya. Bahwa ibadah itu hendaknya dilakukan dalam keadaan apa ini? Semangat, segar, dan fit. Khususnya ibadah-ibadah apa ini? Sunnah. Yang kedua, bagi yang mengantuk, maka disyariatkan untuk tidur dan tidak melanjutkan sholat sunnahnya sampai benar-benar hilang rasa kantuknya. Kenapa kok nyebut-nyebut masalah mengantuk? Ini biasanya kalau sholat malam itu masih ngantuk, ya. Maka dalam kondisi seperti itu sebaiknya dia tidur dalam beberapa waktu untuk bangun. Agar sholat selanjutnya tetap dalam kondisi apa ini? Semangat. Dan dikhawatirkan kalau dia ngantuk kemudian sholat, dia tidak paham apa yang dia baca. Bahkan dia minta ampun habis itu melafadzkan sesuatu yang tidak ia ketahui maksudnya, atau dia mendoakan kejelekan untuk dirinya atau yang semisalnya. Maka ini lebih madarat. Itulah sebabnya dalam hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang kaidah satu dara'i, yakni menghindari segala sesuatu yang menjurus pada kemukaan sebelum terjadi. Sholat dengan bacaan ngelantur dan nggak tahu apa yang dibaca, itu madarat.
Nah, penyebabnya ialah ngantuk. Maka menghilangkan ngantuk itu harus diupayakan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti sholat dalam kondisi tidak tahu apa yang dia lakukan. Juga dijadikan dalil kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah itu harus didulukan daripada mengambil maslahat. Salat itu maslahat apa enggak? Nah, salat sambil ngantuk kemudian ngelantur enggak tahu apa yang dibaca, mafsadah apa enggak? Maka segala perkara yang menyebabkan sholat sambil ngantuk, sambil ngelantur ngomongnya, itu harus diupayakan lebih dulu untuk menghindari itu daripada sekedar mendapatkan pahala sholat. Mending tidur, ya, supaya ngantuknya hilang, supaya tidak sampai membaca sesuatu yang tidak ia ketahui, tidak terjadi. Nah, untuk maslahat sholat dinomorsekiankan. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya dalam sholat itu disyariatkan untuk memperbanyak doa. Selain zikir-zikir yang diajarkan dalam sholat, maka disyariatkan pula memperbanyak doa ketika sedang sholat. Khususnya ketika rukuk dan sujud. Atau sebelum salam. Itu waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ngantuk berat sampai tidak mengerti apa yang dia ucapkan, maka dapat udzur dari dosa. Ngantuk berat, kemudian ketika itu dia ngomong sesuatu yang mendoakan kejelekan untuk dirinya sendiri, maka enggak dianggap. Karena dia di luar apa ini? Kenormalan, kewajaran. Ngantuk berat sampai tidak sadar, itu dikiaskan dengan apa ini? Orang yang tidur kemudian ngelantur. Perfect. Tidur, menghigau, ya. Nah, ngomong sana sambil jalan, kembali lagi ke kasurnya, itu lagi. Ya. Nah, ngomongnya kadang-kadang apa ini? Melanggar syariat, maka tidak dihukum, ya, dimaafkan. Termasuk orang yang ngantuk berat. Sampai dia itu gak sadar apa yang diomongkan, maka tidak dianggap. Karena sudah apa ini? Lepas kontrol. Ngantuk berat itu mukadimahnya tidur. Ya. Nah, itu kalau sampai dia apa ini? Tidak sadar apa yang dia ucapkan. Tapi kalau ngantuk ringan, tapi masih sadar apa yang diucapkan, ya, kalau sampai mengucapkan kata-kata yang melanggar syariat, ya dapat hukuman. Ya. Nah, belum sampai pada tingkat apa ini? Tidur atau semi tidur. Nah, itu. Ngantuk berat sampai tidak sadar apa yang diucapkan. Nah, selanjutnya, wa Nabi Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, ia berkata, kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat.
Aku pernah sholat berjamaah. Beberapa kali sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakanat sholatu qasda. Sholat beliau sederhana, yakni tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Wa khutbatuhu qasda. Khutbahnya juga sederhana, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Rawahu Muslim. Qalu qasda ay bainatul wal qisar. Qasda itu adalah pertengahan antara panjang dan pendek. Ini enggak terlalu panjang, enggak terlalu pendek. Hadis ini memperkuat bab al-iqtisad fi ta'ah. Sederhana dalam apa ini? Mentaati Allah Subhanahu wa taala, baik ketika salat maupun khutbah. Salat jangan terlalu panjang, jangan pula terlalu ngebut qasdan. Sedang-sedang saja. Ini salat fardu, ya. Nah. Adapun kalau salat sunnah, maka sesuai dengan apa ini? Kemampuan. Mau panjang, kalau mampu enggak apa-apa. Atau sholat-sholat yang memang di situ disyariatkan panjang, maka enggak apa-apa panjang. Namun di sini maksudnya ialah sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sedang-sedang saja. Termasuk khutbatul Jum'ah, jangan terlalu panjang, juga jangan terlalu singkat, sedang-sedang saja. Nah, yang penting target materinya tercapai. Nah, kalau terlalu panjang, ini kasihan jamaahnya menunggu sholat Jumat sudah lama, ngantuk. Khutbahnya lama lagi, tambah ngantuk. Ketika sholat Jumat dimulai, sholat sambil ngantuk. Ini mahdorat. Sehingga khutbahnya sedang-sedang saja. Tapi jangan terlalu cepat. Ya, 5 menit selesai. No, masih baru. Alhamdulillah. Nah, hanya baca judul tema khutbah. Ini kurang faedahnya. Taib. Jadi bagi para penceramah yang biasa khutbah, paham maksudnya, ya. Sedang-sedang saja dalam khutbah, mereka paham, ya. Ya, kira-kira kalau khutbah Jum'ah setengah jam cukup, ya. Enggak terlalu lama, enggak terlalu apa ini? Cepat. Ya. Kalau dikasih tulisan khutbah Jum'ah enggak boleh lebih dari 7 menit. Nakultum. Ini terlalu singkat. Ya. Nah, terlalu singkat sehingga kurang mengena. Ya, khutbahnya. Padahal khutbah Jum'ah itu fungsinya ialah untuk memberi peringatan kepada jamaah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ini butuh penekanan-penekanan. Nah, penekanan-penekanan itu butuh waktu. Tapi kalau terlalu lama juga apa ini? Kendor lagi. Tekan-tekan gitu. Kemudian kesana kemari. Akhirnya apa ini? Kendor. Ya. Sehingga pas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu singkat. Ini hadis merupakan dalil tentang al-iqtisad fi ta'ah. Selanjutnya, wa Nabi Juhaifah
Wahb bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an qala, dari Abu Juhaifah Wahab ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala an ia berkata, akhon nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Maka suatu ketika Salman mengunjungi Abu Darda. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala mengunjungi Abu Darda, sahabat yang mulia. Fa'a Ummat Darda mutabadzilatan. Maka Salman melihat Ummu Darda dalam keadaan bajunya lusuh. Faqala ma sya'nuki. Salman bertanya kepada Ummu Darda, ada apa denganmu? Kok pakaiannya lusuh, gak memperhatikan penampilan diri untuk suami, ya? Nah, padahal suaminya apa ini? Di rumah. Qalat Ummu Darda menjawab, akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Saudaramu itu Abu Darda, suamiku, sudah tidak butuh segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Istri kan apa ini? Bagian dari dunia, ya. Nah. Jadi gak usah penampilan cantik-cantik atau bajunya bagus tertata. Abu Darda gak butuh kok. Ya. Nah. Faja'a Abu Darda, maka datanglah Abu Darda. Fasana'a lahu ta'ama. Maka Abu Darda membikinkan makanan untuk Salman yang berkunjung ke rumahnya. Faqala lahu, lalu Abu Darda berkata kepada Salman, Kul fa inni shaim. Silakan dimakan. Saya lagi puasa. Darda, ya. Nah. Qala, Salman kemudian berkata, Ma ana bi'akil hatta ta'kula. Aku gak mau makan sampai kamu juga mau makan. Ya. Salman berkata demikian, maka Abu Darda kena, ya. Kalau kamu gak mau makan, aku gak mau. Gitu. Fa'akala, maka Salman berhasil membuat Abu Darda makan. Falamma kana al-lailu dhaba Abu Darda yaqumu. Maka ketika tiba malam hari, Abu Darda bangun untuk sholat. Faqala lahu,
Maka Salman pun berkata kepada Abu Darda, "Nam, ayo tidur dulu." Mau kemana? Mau sholat ya? Boleh, tidur dulu. Nah, ternyata Abu Darda ini nurut sama Salman. Fanama, Abu Darda nurut, tidur. Ternyata nggak bisa tidur lama. Tuma ada abayakum. Abu Darda kemudian bangun lagi, mau sholat. Ya. Faqala lahu, "Nam." Salman memergoki, ya, nah, dan berkata, Abu Darda tidur, ya, tidur. Ya nurut juga, tidur, tidur lagi ya Abu Darda. Falamma kana min akhir lail, ketika tiba akhir malam menjelang subuh, qala Salman pun berkata, "Qumil an." Abu Darda, ayo sekarang bangun. Fasallaya jami'ah, maka kedua sahabat yang mulia ini salat bersama-sama. Selesai salat, Salman memberi nasihat kepada Abu Darda. Faqala lahu Salman kemudian memberi nasihat kepada Abu Darda. Inna li rabbika 'alaika haqqan. Wahai Abu Darda, Rabbmu memiliki hak atasmu. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu sendiri juga punya hak untuk kamu penuhi haknya. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu juga punya hak untuk kamu tunaikan haknya. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu. Tunaikanlah hak kepada masing-masing orang yang berhak. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Darda melaporkan perbuatan Salman itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu, dia menceritakan banyak tentang Salman yang berkata kepada Abu Darda. Ya. Ternyata Abu Darda lapor. Ya, nah. Salman kemarin melarang saya gini-gini, nggak boleh puasa, ya ada tamu, nggak boleh langsung sholat malam, harus tidur dulu. Nah, kemudian ngasih nasihat demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqa Salman. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Salman. Rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in itu sangat bersemangat dalam menjalankan ibadah. Nah, di antaranya ialah Abu Darda dan Salman. Khusus Abu Darda sampai kurang perhatian terhadap istrinya, terhadap dirinya, terhadap tamunya dan lain-lain. Karena fokus apa ini? Ibadah. Kebablasan. Namun Abu Darda adalah sahabat yang mulia, ya. Itu contoh yang ahli ibadah. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini disyariatkan untuk
menyambung tali persaudaraan seiman dan seagama. Dengan ziarah ke tempatnya atau yang semisalnya, ya. Walaupun secara umum kaum muslimin tahu bahwa sama muslim itu saudara apa ini? Seagama. Tetapi dalam prakteknya satu sama lain seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Maka kondisi semacam ini jangan dibiarkan terlalu lama. Harus segera ditangani. Mereka dipersaudarakan, diikat dengan ikatan ukhuwah imaniyah. Ukhuwah apa ini? Islamiyah. Dengan saling mengunjung. Kalau saling berkunjung, ikatannya semakin apa ini? Kuat. Ya. Kunjung sambil bawa sesuatu. Yang dikunjungi senang ya. Balas begitu. Ya. Awal-awal bicara biasa. Lama-lama bicara apa ini? Bisnis. Lama-lama lagi bicara apa ini? Besanan. Tahu besanan ya? Tahu maksud besanan? Supaya semakin kuat. Jalinan apa ini? Ukhuwah Islamiyah. Awal-awal kan bicara biasa. Gimana kabarnya? Kamu sekarang di mana? Tugasnya ini. Saking seringnya bertemu, akhirnya lama-lama ngomong-ngomong ada pekerjaan enggak yang ya lumayan lah, tapi enggak terlalu menyita waktu. Ada. Mau bantu saya, tafadhol ya, lumayan ya. Gajinya tinggi, enggak terlalu berat dan tidak minta waktu. Sepakat kerjasama. Lama-lama, saking seringnya ketemu dan saking baiknya, kita sebaiknya besanan saja. Ya. Kayaknya sudah saling cocok nih, gitu. Itu. Anakmu nikahkan saja sama anakku. Oh ya kebetulan, ya. Nah, nggak usah cari, ya. Hanya besanan. Ya. Baik. Itu perlu dicontoh. Apalagi sesama Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka itu minoritas di setiap tempat dan di segala zaman. Apalagi mendekati akhir zaman. Ya. Maka harus semakin kuat ikatan apa ini? Persaudaraannya. Caranya? Rajin datang di majelis taklim. Dapat faedah, ketemu sama ikhwah fillah. Ya, awalnya taklim, ya, nah, karena lama sering datang, sering berjumpa. Habis taklim ngomong-ngomong masalah bisnis. Masalah mantu juga. Carikan itu kasihan. Lama mendapat tahun ya. Nah. Atau ada yang punya ide-ide baik, mengadakan kegiatan yang bermanfaat. Seperti itu. Nah, contoh. Bahkan ada yang asalnya nggak kenal ketika sama-sama rajin datang di majelis taklim menjadi apa ini? Sahabat. Nah, kenalan. Oh, dari mana? Oh, saya pendatang. Ya dari mana? Dari Jawa Tengah. Oh sama, saya Jawa Tengah. Mana? Magelang. Ya saya juga Magelang. RT mana? Oh ini. Oh iya. Ya, rumah kita nggak jauh. Ya. Hanya ketika pulang ke Magelang, sana janjian. Mampir gitu. Oh ternyata
bapakmu sama bapakku itu sahabatan juga. Oh, sambung. Ya, nah. Seru itu ya. Nah. Itu di dunia nyata. Harus di apa itu? Sebarkan semacam itu. Jangan sampai kalah dengan medsos. Itu gak nyata. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis ini terdapat faedah. Boleh berbicara dengan perempuan yang bukan mahramnya agar boleh berbicara dengan apa ini? Perempuan yang bukan mahramnya untuk suatu kebutuhan. 6. Dan kemaslahatan yang besar. Dengan catatan aman dari fitnah. Nah, seperti Salman bicara sama Ummu Darda, memberi nasihat, menanyakan keadaannya. Ya. Nah, ini boleh. Asalkan apa ini? Ada tujuan yang jelas dan kemaslahatan yang besar serta aman apa ini? Dari fitnah. Paham gak? Maksudnya aman dari fitnah itu? Itu tidak punya perasaan apa-apa. Di antaranya supaya tidak punya perasaan apa-apa, itu ngomong sama wanita-wanita tua. Itu biasanya lebih aman dari apa ini? Fitnah. Misalkan, Nek, maaf Nek, ya. Gak boleh itu. Itu lain. Kalau ngomongnya sama wanita-wanita muda, ya. Mbak, sini. Yang gini gak boleh gitu, ya. Nah ini ketika mau negur itu niatnya apa ini? Dakwah, ya. Ketika yang ditegur mendekat, nah ini ada perasaan lain. Itu namanya apa ini? Fitnah, ya. Apa perasaannya itu? Enggak tahu. Pokoknya ada perasaan yang berbeda. Ya, nah. Ya kan? Walaupun dia bilang sama temannya, saya enggak punya perasaan apa-apa sama dia kok. Ya. Lisan bisa berbohong. Tapi hati dia enggak bisa. Ya, nah. Korinanya ada. Ya. Nah, ketika bicara berkeringat. Ya, nah, bukan karena songok, bukan. Ya. Mendadak berdebar-debar. Yang semacam ini fitnah. Ya, ahsan tarku. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masori. Itu pun mubah, bukan apa ini, sunnah. Ya, nah, apalagi yang mubah jangan sampai melanggar yang dilarang. Dari para fiqh. Faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang istri disyariatkan untuk berhias di hadapan suaminya. Untuk suami. Karena ketika melihat Ummu Darda penampilannya lusuh, bajunya tidak rapi, Salman menegurnya. Seperti ada sesuatu yang terjadi di rumah tangga
Abu Darda dan Umar Darda. Nah, termasuk haknya suami. Dapat penampilan yang tercantik, yang terbaik dari istri. Begitu pula sebaliknya. Suami disyariatkan untuk apa ini? Menjaga penampilan di mana apa ini? Istrinya. Karena itu merupakan haknya istri. Dalam hadis Ummu Zar'in dan Abu Zar'in yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini salah seorang dari 11 wanita yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taalaan itu mengungkapkan suami ideal. Zauji al-mas masul arnab wa rihuz zarnab. Suamiku itu lembut, selembut kelinci, dan baunya semerbak zarnab, pewangian yang harum. Nah, ungkapan seorang wanita tentang suaminya di hadapan wanita yang lain, ya, memuji, lembut, nggak kasar, ya, selembut kelinci. Zauji al-mas masul arnab. Badannya harum, penampilannya mantap. Warih rihusana. Baunya semerbak seperti wangian yang harum. Nah, jadi harus imbang penampilan istri dan penampilan apa ini? Suami. Jangan nuntut istri berdandan, tapi suaminya rembes. Tahu rembes ya? Apa Pak rembes? Nah, tidak memperhatikan penampilan. Ya, itu hak mustarakah baina zauj wa zaujah. Hak yang sama-sama dimiliki oleh suami istri. Namun dalam hal ini Salman menegur Ummu Darda karena penampilan Ummu Darda ternyata tidak rapi. Padahal di rumah, ya, barakallahu. Tapi yang jelas Ummu Darda memberi alasan, ya, bentuk protes. Ya, ngapain harus berdandan? Abu Darda nggak butuh sama aku. Ya, itu. Kemudian dalam hadis ini, juga terdapat faidah. Boleh membatalkan puasa sunnah untuk tujuan yang lebih afdol. Sebagaimana untuk menyambut dan memuliakan tamu, yang tamunya itu gak mau makan kecuali tuan rumahnya ikut makan, maka boleh membatalkan puasa sunnahnya. Ya, Salman datang ke rumahnya Abu Darda, maka Abu Darda menyuguhi dengan makanan. Abu Darda kemudian persilakan, kul fa ini shaim, silakan dimakan. Maaf, saya sedang puasa. Ternyata Salman menyatakan, aku tidak mau makan sampai engkau juga mau makan. Ya. Maka Abu Darda, sahabat yang mulia, paham bahwa menghormati tamu itu lebih mulia daripada puasa sunnah. Dia pun membatalkan puasanya dan makan.
Tuh, ya. Paham ya? Itu kalau tamunya mempersyaratkan semacam itu. Tapi kalau tamunya nggak mempersyaratkan, juga tidak merasa direndahkan, ya. Apalagi tamunya sebentar toh, ya. Nah, nggak masalah, tetap puasa, ya. Tapi kalau sampai mempersyaratkan semacam itu, udah kalau nggak ada yang makan, saya nggak mau makan, ya. Nggak seru kalau kamu nggak mau makan, ya. Nah, maka kita yang puasa sunnah hendaknya membatalkan puasa itu, ya. Karena menghormati tamu, menyenangkan tamu dengan cara semacam itu lebih apa ini? Afdal. Selanjutnya, hadis ini juga dijadikan dalil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan sederhana dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena tindakan Abu Darda yang melampaui batas dalam melakukan sholat malam dan puasa sampai tidak memperdulikan istri dan juga kesehatan dirinya sendiri. Puasa terus, ya. Padahal istrinya juga pengen dimanja, ya. Nah, kalau puasa kan nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Istrinya juga nggak berani bermanja-manja dengan suami, ya. Menggoda suami, nanti takut suaminya tergoda batal puasanya. Budak tak puasa terus. Juga tidak memperhatikan kesehatannya. Gak pakai tidur, langsung sholat. Pengen sholat terus sampai ketemu subuh. Ya. Nah, itu namanya apa ini? Kebablasan. Maka Salman menegur. Kalau Allah punya hak, ya, istrimu juga punya hak, dirimu juga punya apa ini? Hak, tunaikan semua haknya. Ya, puasa ya tidak, ya. Istrinya diperhatikan. Ya tidur, ya sholat, ya. Seperti itu. Barakallahu. Itulah al-ittisad bis sunnah. Nah, jangan dikira istri itu gak butuh sama suami, ya. Nah. Jangan mengira hanya laki-laki yang butuh wanita. Wanita juga butuh laki-laki, ya. Nah. Apalagi kalau masih muda, ya. Nah. Itulah sebabnya di antara syarat wajibnya nikah itu mampu ba'ah. Ba'ah maliyah dan ba'ah badaniyah. Kemampuan finansial dan kemampuan apa ini? Fisik untuk menjaga kehormatan istri. Kalau uang gak punya, fisik loyo, gak wajib untuk menikah. Ngadorat, ya, gak punya uang, nanti istrinya ditelantarkan. Diajak puasa, Daud, istrinya semaput. Gak pernah ya. Nah, Ustaz puasa Daud bukannya pakai apa ini? Satu suap nasi saja sama air putih. Gak punya apa-apa ya. Nah. Sudah demikian fisiknya loyo. Nah, loyo itu ya, nah, tidak gagah perkasa. Ya, tidak bisa menjadi pejantan yang handal. Nah, loyo. Maka kalau semacam ini nikah madharat, ya. Dah, mending memperbaiki diri dulu, ya. Nah. Paham ya? Seperti itu. Bahkan istri boleh untuk apa ini? Minta cerai. Kalau suaminya nggak bisa memberi kehidupan untuk dia.
atau nggak bisa membahagiakan batinnya, tidak bisa memenuhi kebutuhan biologisnya, ya. Nah, jangan main-main dengan masalah itu, ya. Nah, sebelum nikah minum jamu yang banyak, ya, jaga kesehatan, nah, ya. Nah, itu haknya istri. Kata Salman, istrimu juga punya hak untuk kamu tunaikan. Apa itu maksudnya? Itu dimanja-manja, sayang-sayang, ya. Nah, tinggal puasa terus, tinggal sholat terus, ya. Ya sudah, istrinya lama-lama bosan, ya sudah. Nikmati sholatmu, ya. Nikmati puasamu, ya. Carikan aku. Itu. Padahal untuk sholat, padahal untuk puasa, tegur. Apalagi ditinggal ke sana kemari, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa. Nah, istrinya ditelantarkan. Wah, tambah berantakan rumah tangganya, ya. Nah, jadinya masalah sama istri. Baik. Emang ada kaitannya dengan apa ini? Suami istri. Cuma kalau ngomong itu panjang, selesai. Ya. Nah, ya. Nanti ada babnya sendiri, insyaallah, ya. Nah, ada babnya sendiri. Tapi yang belum nikah jangan takut, ya. Nah, jangan takut nikah, ya. Nah, ya, siapkan saja uangnya, ya. Siapkan pula apa nih? Kemampuan fisiknya, ya. Nah, baik, cek kekuatannya, ya. Nah, herbal, ya. Dah, siap, ya. Baru menikah, ya. Barakallahu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa sholat tahajud atau sholat malam itu yang paling afdal di akhir malam setelah tidur. Walaupun boleh dilakukan setelah sholat isya langsung sebelum tidur. Tapi yang paling afdal ialah di akhir malam setelah tidur. Namun tidur itu bukan syarat sahnya sholat tahajud, ya. Tapi pada umumnya sholat tahajud itu dilakukan apa ini? Setelah tidur. Hikmahnya apa? Ya supaya sholatnya nggak ngantuk, ya. Nah, kalau nggak pakai tidur, apalagi tengah malam, nah, sholat sambil ngantuk, nggak tahu berapa rakaatnya, nggak tahu apa yang dibaca, ya. Nah, akhirnya tertidur, nggak salam ya. Bangun baru salam, ya, karena nggak sadar. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah disyariatkan untuk memberi nasihat dan menerima nasihat. Salman memberi nasihat, Abu Darda menerima nasihat. Itu disebut apa ini? Al-munasahah. Ya. Demikian pula dengan kita. Harus ada munasahah. Saling apa ini? Menasihati. Dilihat temannya, penampilannya utah-utah, ya, penampilanmu itu loh, rusuh, nggak keren sama sekali. Nah, udah punya istri gimana? Nggak punya baju yang bagus, beli. Ya, nggak mampu ya, tak kasih. Ya. Atau kalau dia bilang, ngapain keren-keren, istriku juga nggak mau dandan sama aku. Oh begitu, ya. Datang istrinya, dinasihati, ya, oleh berdua supaya tetap harmonis, ya, harus saling apa ini menjaga penampilan. Untuk remeh tapi rawan, ya, remeh tapi apa ini rawan. Menjaga penampilan di depan istri
atau istri di depan suami itu masalah remeh tapi rawan. Remeh karena banyak yang meremehkan, rawan karena itu termasuk salah satu sebab apa ini? Perselisihan. Taib. Maka jangan meremehkan ya. Nah, jangan meremehkan sebelum terlambat. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Keutamaan Salman radhiyallahu taala anhu. Karena semua nasihat dan tindakan Salman dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shadaqah Salman. Salman benar. Ya. Ada yang melakukan tindakan menyampaikan nasihat kok dibenarkan sama Nabi, maka itu merupakan keutamaan bagi orang itu. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir, dalam hadis ini wa nabiyina ausakumullah boleh sholat sunnah dengan berjamaah, tetapi sekali-kali saja. Ya, kecuali yang disyariatkan untuk rutin dengan berjamaah. Misalkan sholat tahajud yang dilakukan oleh Salman sama Abu Darda berjamaah, ya, demi sekali-kali. Di masjid berjamaah, sholat tarawih, naam. Tapi kalau bukan sholat tarawih di bulan Ramadan, tidak disyariatkan terus menerus. Ya, jadi sholat sunnah itu boleh dilakukan berjamaah hanya sekali-kali. Kecuali yang memang disyariatkan untuk istimrar terus menerus berjamaah, semacam sholat apa ini? Tarawih atau yang semisalnya. Nah, taib ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.